are being recorded. Biasanya akuntan publik itu merupakan pemilik dari kantor akuntan publik ya. Nah, kita bahas itu kan ya, pemilik dari kantor akuntan publik. Nah, kalau kita lihat dari definisi, next Mas. Next slide-nya Mas. Halo Mas Yeti. Slide-nya next. Nah, proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis. Kita kemarin bahas bahwasannya kritis dan sistematis. Kritis itu berarti pemeriksa memiliki kemampuan ya, kemampuan jelas. Kalau kita bicara tentang auditing, kemampuannya jelas di bidang akuntansi dan pemeriksaan ya. Itu yang kita bahas kemarin. Dan sistematis bahwasannya dilakukan melalui beberapa tahapan secara sistemik ya. Dia ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3, sampai dengan tahap terakhir. Juga yang melakukan pemeriksaan itu orang yang independen. Nah, kita bahas bahwasanya orang yang independen itu bebas, merdeka ya. Dia tidak ada tekanan dari pihak manapun. Yang diperiksa adalah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen ya. Jadi yang membuat laporan keuangan bukan auditor tetapi manajemen. Nah, jadi kalau auditor diminta untuk membuat laporan keuangan lalu dia juga memeriksa laporan keuangan tersebut, seharusnya tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ini akan timbul konflik of interest. Nah, Anda bisa baca beberapa kasus yang terjadi ya, seperti kasus Enron, ya, juga Welcome, juga ada lagi Kimia Farma ya. Kimia Farma. Nah, itu beberapa kasus berkaitan dengan akuntan ya, akuntan publik atau akuntan ya, itu di situ ada yang namanya konflik of interest ataupun window dressing. Ya, window dressing ini artinya mempercantik laporan keuangan. Jadi ketika auditor posisinya sebagai menyusun laporan keuangan, jelas dia akan mempercantik laporan keuangan tersebut lalu memberikan opini yang baik. Karena tidak ada orang yang menyatakan dirinya jelek ya. Itu alasannya kenapa tidak bolehnya auditor dalam waktu yang sama untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang sama. Tugas auditor adalah akuntan publik ya, akuntan publik, karena yang memberikan pendapat itu akuntan publik ya. Yang melakukan pemeriksaan adalah auditor, yaitu memberikan pendapat atas laporan keuangan. Jadi yang diberikan pendapat itu adalah laporan keuangan. Untuk siapa? Untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Itu ulasan yang minggu kemarin ya. Next, Mas Devi. Nah, ini ada yang kemarin kita bahas tentang major step the systematic process of auditing. Ada planning, ya, ada control testing, ada substantive testing, ada audit report ya. Ada audit report. Planning jelas bahwasanya di dalam pemeriksaan kita harus melakukan perencanaan ya, perencanaan. Bagaimana auditor memahami bisnis klien, bagaimana auditor mempersiapkan, maksud saya akuntan publik mempersiapkan auditor-auditornya, lalu siapa yang bisa dihubungi, lalu bagaimana proses pemeriksaannya. Nah, ini dibuatkan di dalam langkah yang pertama adalah planning. Lalu control testing. Control testing ini biasanya kita memahami sistem pengendalian intern klien ya, seperti apa pengendalian intern klien, lalu kita lakukan uji terhadap internal control klien. Ya, itu posisinya di situ ya. Lalu yang ketiga, tahapan ketiga adalah substantive test. Itu adalah bagaimana seorang auditor meyakinkan bahwa saldo-saldo yang ada di dalam laporan keuangan adalah benar, gitu ya. Adalah benar, tidak dibuat-buat. Lalu terakhir adalah langkah yang terakhir adalah setelah dia melakukan uji terhadap internal control, lalu dia melakukan uji terhadap saldo yang ada di laporan keuangan, dituangkan dalam kertas kerja, baru auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut.
Nah, ini major step the systematic process of auditing. Ya, next. Next, Mas Evi. Mas Evi, next. Nah, ini kemarin kita bahas juga ya, berkenaan dengan auditing dan accounting kontras. Jadi perbedaan antara auditing dan accounting ya. Perbedaan auditing dan accounting. Ya, itu dilihat bahwasanya jelas ya, accounting itu konstruktif. Konstruktif ya, berarti menyusun. Jadi dia membuat, menyusun ya, konstruktif ya. Dari bukti transaksi, lalu dibuatkan jurnalnya, lalu bukti besar, lalu itu apa? Neraca saldo, lalu disesuaikan dengan kondisi keadaan yang sebenarnya, lalu baru disusunlah laporan keuangan. Itu accounting. Kalau di auditing itu ya adalah analytical. Nah, ini kebalikan dari accounting ya. Kalau accounting tadi dari bukti transaksi dan kejadian ekonomi, kalau analytical itu dia mulai dari laporan keuangan. Laporan keuangan sampai dengan bukti transaksi ya, atau kejadian ekonomi. Nah, itu auditing. Jadi perbedaan antara accounting dan auditing jelas ya, konstruktif dan analytical. Nah, di sini. Oke, next, Mas Devi. Nah, ini kemarin juga kita bahas secara garis besar ya, kind of audit opinion ya. Ada beberapa bentuk audit opinion ya. Yang pertama adalah unqualified opinion. Ya, dibahas kemarin bahwasanya jelas kapan auditor memberikan unqualified opinion ini jelas ketika tidak terjadi kesalahan material dan juga tidak terjadi penyimpangan dari PABU atau GAP atau IFRS atau SHK ya. Tadi sudah dibahas ya. Yang kedua itu opini tentang unqualified opinion with explanatory language. Jadi dia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, tetapi ada paragraf yang ditambahkan di situ. Ya, mungkin dalam kondisi apa perusahaan sehingga harus diberikan paragraf penjelasannya. Next, Mas Eki. Ini yang ketiga yaitu qualified opinion. Nah, ini wajar dengan pengecualian ya. Artinya ada yang dikecualikan oleh auditor. Ya, ada yang dikecualikan oleh auditor atau akuntan publik ya. Adverse opinion jelas ini tidak wajar ya. Dan yang terakhir Mas Eki, disclaimer opinion.